Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kita ketemu lagi bersama Kak Ucon. Nah, kali ini adik-adik boleh menyimak. Tapi Kak Ucon mau memberi tips atau cara mendongeng buat orang tua kita, buat para pendidik, bapak ibu guru di TK, PAUD, SD dan lain sebagainya. Baik, tapi adik-adik tetap boleh menyimak. Silahkan duduk dulu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam bercerita atau mendongeng, yang paling utama adalah suara kita atau vokal seorang pendongeng. Bayangkan kalau kita lagi batuk disuruh mendongeng atau lagi serak, nyaman dan pasti kita akan terganggu. Nah, sekarang bagaimana agar suara kita semakin maksimal saat mendongeng? Mungkin sementara ini saat kita mendongeng hanya bercerita, pada suatu hari seekor gajah ketemu seekor kancil, dan gajah pun berkata kepada kancil, "Kancil, apa kabar?" Si kancil menjawab, "Baik gajah, kabar baik." Suara gajah dan kancil terdengar sama kan? Enggak berbeda, padahal karakter gajah sama kancil berbeda. Nah, sekarang untuk membentuk karakter suara buat sosok yang kita berikan, caranya bagaimana? Yuk, kita perlu belajar tangga nada. Umpamanya, kalau di depan Kak Ucon ada beruang, beruang itu binatang besar atau kecil? Beruang itu binatang besar. Makanya kalau beruang suaranya kecil, nggak pantas. Nggak pantas. Tapi kalau cara yang gampang, seorang pendongeng itu perlu mempunyai 3 suara. Suara 1 adalah suara yang paling besar, suara 2 suara asli kita, dan suara ketiga adalah suara kita yang paling kecil. Bisa, semuanya bisa, tinggal kita mau apa enggak. Tapi untuk memudahkan cara belajar, kita menggunakan tangga nada. Tangga nada yang biasa dipakai untuk belajar bernyanyi itu kita pinjam untuk belajar olah vokal dalam mendongeng. Sekarang ikutin Kak Ucon. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 1, 2, 3. Do, re, mi, si, do. Suara besar atau suara yang pertama itu kita menggunakan tanda nada paling rendah. Halo, apa kabar? Bisa? Kesulitan, gini aja. Ingat SpongeBob? Ada tokoh Patrick. Halo, saya Patrick. Nah, kalau susah menyuarakan dengan suara, contohkan Patrick aja. Itu suara yang paling besar. Coba sekarang ikutin. Assalamualaikum. Suara 1 atau suara besar? Assalamualaikum. Iya. Oke. Halo. Suara 1. Halo. Baik, suara besar atau suara 1 itu untuk karakter binatang yang badannya besar. Selain beruang apalagi? Betul, gajah. Kuda Nil. King Kong. Iya, nggak apa-apa. Gorila, suaranya besar. Saya gorila.
Bisa. Apa lagi? Dinosaurus. Harimau. Saya raja hutan. Iya, suara yang besar. Apa lagi? Sapi. Yang pasti untuk binatang yang badannya besar. Nah, kalau untuk orang itu buat yang mempunyai jabatan. Contohnya seorang raja, seorang presiden, apalagi kepala penjahat, atau orang yang tubuhnya memang besar, atau seorang jagoan. Coba sekarang, kalau Patih Gajah Mada, cocoknya suara besar atau kecil? Betul, suara besar atau suara satu. Saya Gajah Mada, sumpah palapa. Nah, seperti itu. Sumpah palapa. Enggak cocok. Atau tokoh Umar bin Khattab, yang awalnya seorang jagoan yang masuk Islam. Suara besar atau kecil? Besar. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah, si pedang Allah, suara besar. Fir'aun besar. Abraha besar. Pokoknya kepala penjahat pun juga besar. Saat Alibaba membuka, Sim, buka pintu. Ada kepala penjahat. Siapa kamu? Nah, itu suara besar. Bisa? Nanti kalau cara menggunakan suara besar ada serak-seraknya dan lain sebagainya, kita pelajari. Kak Ucon akan membagi tips untuk tayangan selanjutnya. Baik. Setelah itu suara dua, itu suara asli kita. Suara asli Kak Ucon seperti ini. Halo, apa kabar? Coba tirukan. 1, 2, 3. Halo, apa kabar? Suaranya jangan dirubah. Suara asli dari bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang. Halo, apa kabar? Suara 2. Suara 1. Nah, bingung. Suara 1 tadi yang besar. Halo, apa kabar? Suara 2. Halo, apa kabar? Bisa ya? Kalau suara 2 atau suara asli kita tanpa dirubah, itu untuk narasi, untuk membawakan cerita. Pada suatu hari, nah itu suara asli Kak Ucon. Nggak usah dibuat seperti puisi. Pada suatu hari, nggak usah. Santai seperti biasa saja. Pada suatu hari atau pagi itu, seekor harimau lepas dari kandangnya di kebun binatang. Saya harimau. Itu suara berapa? Betul, 1. Harimau segera lari. Baru ini suara 2. Seorang pengembara atau seorang penyoting ya, itu narasi menggunakan suara 2. Ada yang bingung? Enggak kan? Ya karena suara kita. Saat itulah si kelinci melompat bahagia. Itu suara 2 untuk narasi membawakan cerita. Baik, suara ketiga adalah tangga nada yang paling atas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do. Jadi suara yang paling atas, suara kita yang menurut kita yang paling kecil. Kalau umpamanya yang paling kecil seperti ini ya nggak apa-apa. Selanjutnya kita belajar seperti ini. Nah, suaranya yang paling kecil. Nah, bisa ibu-ibu, bapak-bapak. Ketawanya juga dibuat sekecil mungkin yang menurut kita bisa kita lakukan. Bisa? Coba sekarang suara 3 atau suara yang paling kecil. Assalamualaikum. Suara 3. Suara 1. Itu suara gede. Assalamualaikum. Suara 3.
Assalamualaikum. Suara 2. Assalamualaikum. Sekali lagi, suara 3 yang paling kecil. Halo. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, suara kecil itu digunakan untuk karakter binatang yang badannya kecil. Seperti apa? Boleh tikus, hamster, apalagi semut, kelinci, kancil, apalagi burung, tawon, lebah, betul lebah. Tawon basa Jawa. Lebah, apalagi. Jadi kalau Halo. Apa kabar? Saya lupa. seperti itu, jangan halo. Suara besar nggak cocok. Lebah, binatang kecil, suaranya kecil. Nah, kalau orang itu untuk menirukan anak kecil, atau orang yang badannya kecil, atau seorang yang tidak mempunyai jabatan, atau rakyat, atau prajurit. Prajurit semuanya, apakah sudah siap? Siap. Saya juga siap. Saya juga siap. Saya juga siap. Nah, seperti itu, suara-suara yang kecil. Bisa? Nah, tinggal nanti mengkombinasi antara suara 1, suara 2, dan suara 3 dalam cerita. Saat kita mendongeng. Apa? Ya jangan bilang susah dulu, dipraktekkan dulu. Kalau awalnya kita hanya menggunakan suara 2, baik untuk binatang yang besar atau binatang yang kecil, sekarang kita menggunakan suara 1 atau suara yang besar, dan suara 3 atau suara yang kecil. Insya Allah akan semakin menarik, apalagi diiringi dengan ekspresi kita. Selamat mendongeng, selamat bercerita, selamat berbahagia bersama anak murid, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara berapa? 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Suara 3.